Dari atas Bapak Carlos Dolo Tolwala sementara menuruni tebing ini. Dia sudah mentonda saya dan sekarang terima kasih Bapak Carlos Dolo Tolwala, Ketua TBM, luar biasa. Hari ini medannya luar biasa. Batu pedar. Inilah jalan literasi. Mantap, tetap semangat. Ini sharing pengalaman. Kami tidak membawa teori-teori, tapi kami membawa pengalaman yang namanya praktik baik. Jadi cerita-cerita nyata yang pernah dibuat dan kami bagi, dan mari kita berjalan bersama. Baik, saya menyimak, mengikuti alur dari Bapak Ketua Gugus, kemudian Bapak Pengawas. Saatnya kita butuh asupan energi literasi. Sangat penting. Kalau energi literasi ini tidak masuk, maka yang terjadi adalah kita tetap berjalan di tempat, kita tidak bergerak. Tapi kalau ada asupan energi literasi, saya yakin Bapak Ibu tahun ini, tahun depan dan seterusnya pasti ada kemajuan-kemajuan yang bisa didapat dari asupan energi literasi ini. Saya minta maaf Bapak Ketua Gugus, Bapak Pengawas. Saya pengalaman menulis. Jadi di SMP Frater itu saya sudah pangkat 4A. Karya tulis saya itu seminar nasional untuk dapat pangkat 4A. Jadi Pak Carlos, saya minta buku. Ini sebelah. Ini SMP Frater punya tahun lalu. Ini buku favorit GSNB, ya. Gemung Vanere, Tarian Menyatukan Dunia. Buku favorit. Buku ini kumpulan 50 cerita pendek ditulis oleh siswa SMPK Frater Momere. Ya. Buku ini surat untuk sahabat ternyata ada di Perpusnas, Perpustakaan Nasional RI. Jadi kalau Bapak Ibu ke Perpusnas, saya minta ini. Coba tanya, bukunya ini kata akhir sang guru, SPK Waktu Pedar itu pasti ada buku ini. Ya, pasti ada. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Pak Carlos Tolwala, Omong TBM. Saya sudah sampaikan waktunya hanya 15 menit. Beliau adalah magang pegiat literasi nasional dari Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Bapak Ketua Gugus untuk Kecamatan Doreng, yang saya hormati para kepala sekolah dasar sekecamatan Doreng, atau mungkin Bapak Ibu perwakilan dari sekolah-sekolah dasar sekecamatan Doreng. Bahwa satu rasa syukur saya kepada Tuhan karena kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, di mana tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Pengawas bahwa pendidikan ini satu-satunya jalan untuk membangun kualitas bangsa. Pendidikan ini sebagai satu senjata untuk kita merumuskan masa depan bangsa. Pertanyaannya adalah, di mana letak masa depan pendidikan? Jawabannya pasti ada di tangan kita semua sebagai Bapak Ibu guru. Ini tanggung jawab moral, tanggung jawab tugas yang kita emban, yang mana seperti yang diikrarkan oleh semangat Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita guru ketika berada di depan kita harus bisa memberi teladan. Ketika kita berada di tengah, kita harus bisa membimbing anak. Dan ketika kita berada di belakang, kita pastikan mereka bisa. Kita motivasi mereka untuk bisa membuat sesuatu. Mungkin itu saya petik dari kalimatnya Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara.
salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Sebelum saya mengawali mungkin pembicaraan saya untuk TBM, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Carlos Terwala, saya guru di SMP Prater tahun 2013 sampai sekarang. Saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, saya lulusan dari Muhammadiyah WOT. Muhammadiyah WOT yang sekarang sudah jadi IKIP. Dulu itu kami Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi ada belakangnya tambah Kampus 3 Maumere. Lalu mulai bekerja tadi di 2012 di SMA Martiasa dan 2013 di SMP Prater. Saya sebenarnya materi ini kalau saya bicara mungkin ibu kepala sekolah dari SD Watu Peda pernah ikut bersama salah satu guru dari sini. Kemarin saya bicara cukup lama materi, sebenarnya bisa sampai dengan 2 jam. Tapi saya mempersingkat, hanya mungkin ini hanya pengenalan awal. Karena Pak Ardi tadi sudah menyambung tentang bagaimana semangat kita untuk berliterasi. Bapak Ibu, sebenarnya bahwa bicara literasi ini sekarang kita sedang gencar-gencarnya dengan asesmen nasional. Ada kaitan eratnya Bapak Ibu. Saya kemarin coba mempelajari beberapa soal asesmen nasional bersama Pak Ardi karena kami diminta untuk membawakan bimbingan literasi. Nah soal itu kalau orang yang tidak pernah baca sulit sekali, karena dia butuh apa Bapak Ibu? Dia butuh satu, memahami teks, yang kedua menganalisa teks, yang ketiga memiliki satu pengetahuan baru dari teks, yang keempat membuat satu rumusan jawaban dari teks, baru yang terakhir dia memutuskan untuk menjawab. Ini tidak gampang. Kalau dulu mungkin saya masih SMP, SD, saya ingat semua jawaban pasti ada dalam teks kalau untuk bahasa Indonesia, atau mungkin mata pelajaran lain semua jawaban pasti ada dalam teks. Tapi sekarang di literasi itu dia butuh daya berpikir, daya analisis anak. Nah pertanyaannya, dari mana kita mulai dengan asesmen nasional? Sebenarnya saya tadi baru baca pernyataannya Pak Menteri Nadiem ketika diwawancara. Lalu sebenarnya asesmen ini penilaian terhadap mutu terhadap sekolah. Nah sebenarnya kita harus terbuka dan jujur dengan apa yang kita miliki. Tapi di satu sisi memang ini tantangan terbesar karena kita tidak mau apa adanya terus seperti ini. Kita mau maju, kita mau mendorong pendidikan sebagai satu pilar pembangunan bangsa. Maka kemarin mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada upaya teman-teman kita dari SMP Doreng ya. Mereka harus berjuang ke kota itu untuk mengikuti simulasi AMPK di SMP Prater. Ada 2 sekolah, satunya PGRI, satunya lagi sekolah negeri ya. Ya, Mapitara. dan itu saya hampir menangis dan saya menulis itu. Saya menulis itu kemarin dan bersama Kak Chen Kabelesi ya, mungkin yang sering siar-siar di Sonia. Berikut itu kemudian berita itu naik sampai ke tingkatan nasional, diberitakan di SCTV. Nah ini satu pukulan besar untuk kita di Kabupaten Singkang. Mau sampai hari ini jaringan internet juga kita belum punya. Pertanyaannya, bagaimana generasi bangsa ke depan bersaing di tingkat dunia kerja yang mana perubahan zamannya semakin maju? Ini pertanyaan besar untuk kita. Sehingga segala pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya merumuskannya dari mana, Bapak Ibu? Sebenarnya dalam pendidikan formal mungkin sekarang kita sedang melakukan evaluasi dan asesmen ini sebuah evaluasi sebenarnya untuk menemukan satu solusi bersama tentang bagaimana pendidikan yang mau kita bangun bersama. Wajah baru pendidikan. Kalau saya lihat dari pendidikannya seperti itu. Lalu ini kemudian sebenarnya sudah didorong juga dalam gerakan yang kemarin mungkin Bapak Pengajar sudah bilang, literasi ini sudah lama bicara literasi, tapi kita sendiri rasa awam dengan literasi. Cakupan literasi ini ada 6 bagian penting. Ada 6 bagian penting. Ada literasi baca dan literasi tulis, kemudian ada literasi numerasi, kemudian ada literasi digital, kemudian ada literasi finansial, kemudian ada literasi budaya dan warga negara. Nah, tadi saya terharu Bapak, di sini ada satu sapaan yang luar biasa dengan bahasa daerah mungkin ya.
bahasa Inggris itu sebenarnya harus diangkat, harus dimunculkan terus Bapak. Kita perkuat budaya kita perkuat literasi budaya dan kewarganegaraan kita. Mungkin ini ciri khas sekolah di Kecamatan Doli, kita tidak punya di tempat lain. Ini satu hal yang harus kita mulai berpikir, kira-kira dari 6 literasi ini kita mau mulai dari mana? Tidak semua, mungkin kalau kita awal minimal kita bisa memulai dengan beberapa bidang literasi yang kita bisa. Misalnya waktu beda sudah mulai dengan literasi bahasa tulis yang bagi saya luar biasa. Dan ini satu kebanggaan saya ketika kemarin bertemu dengan ibu kepala sekolah juga bercerita tentang menghasilkan buku. Mungkin satu-satunya sekolah dari kampung, orang dari kampung bisa membuka mata nasional dan membuka mata masyarakat Kota Maumere bahwa di kampung Watu Beda bisa menulis sesuatu, bisa punya buku. Yang buku ini kalau kita klik di Perpustakaan Nasional, dia punya nomor ISBN-nya itu langsung muncul judul bukunya. Seperti yang disampaikan Pak Abdi. Jadi buku kita itu diarsipkan di Perpustakaan Nasional. Spirit dari Bapak Ki Hajar Dewantara untuk kita sebenarnya sebagai para guru memang berat Bapak, tidak takut. Saya pun juga yakin itu berat. Tapi mari kita mulai dengan pembiasaan kecil di dalam rumah kita sendiri, di sekolah kita masing-masing bersama anak-anak kita. Karena di tangan mereka lagi dididik masa depan mereka suatu saat. Bangsa ini. Membaca sebagai satu kebiasaan itu masih belum. Tapi membaca karena guru ada di samping, oh pasti. Guru ada di samping, anak bisa baca. Tapi kalau kita tinggalkan, kesadaran membaca masih rendah. Dengan membaca, kita bisa menemukan pengetahuan baru. Dengan membaca, kita bisa mengenal huruf dan tidak salah menulis. Dengan membaca, kita bisa mengolah pikiran kita untuk menemukan satu pengetahuan baru. Bahkan dengan membaca, kita bisa merumuskan suatu keputusan dalam diri. Ini sebenarnya. Kalau pegang-pegang buku, lihat-lihat ke apa saja juga tidak masalah. Itu awal. Bahkan ada yang pegang-pegang bukunya kulit terlepas, kita bisa usir anak dari taman baca atau misalkan salah. Kita salah. Padahal anak punya niat baik, dia sudah pegang buku. Ini berbeda. Jadi ini juga dari tantangan buat kita. Justru kita sekarang itu mau bagaimana berusaha supaya mendekatkan anak dengan buku. Ini di sekolah dasar ini kita bisa dorong dengan buat lomba kegiatan-kegiatan, lomba baca puisi, lomba bercerita, lomba mendongeng. Nah, lalu bagaimana ketika mereka mau membaca puisi atau mau mengajikan puisi dalam lomba mendongeng dan sebagainya? Ya pasti mau tidak mau kita Bapak Ibu guru kita arahkan dengan referensi yaitu buku. Anak-anak baca, mereka siap diri, mereka ikut lomba, kasih hadiah, apresiasi. Ini cara-cara sederhana yang bisa kita buat. Jadi itu salah satu teknik untuk mungkin kita dorong di sekolah dasar. Kalau itu teknik mengenal dulu, saya pikir Bapak Ibu mereka lebih paham karena bagaimana memperkenalkan anak mulai dari bunyi sampai dengan kelompok suku kata sampai dengan kelompok kata dan kalimat, saya pikir Bapak Ibu sudah membiasakan. Tapi maksudnya kita di sini adalah membaca yang kemudian mereka sudah bisa untuk memiliki satu wawasan pengetahuan dan kebiasaan dari kegiatan membaca. Bisa Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya yang kedua itu bicara tentang saya langsung ke literasi numerasi dulu karena ini urusan dengan kita punya asesmen nasional juga. Nah, siswa paling ada beberapa siswa yang memang menyukai matematika, menyukai numerasi karena memang mungkin dibentuk dari dasar literasi keluarga yang tidak cukup baik atau alamiah bawaan anak. Ada siswa tertentu yang mungkin juga tidak menyukai matematika. Nah ini juga tantangan besar buat kita di sekolah-sekolah. Hasil hitung dengan membuat jawaban-jawaban di kartu kertas. Anak-anak berdiri seperti berkeliling, kertasnya kita taruh di lantai, kemudian dari hasil kehidupan intinya kita boleh tahu ini. Ini kartu itu 14, dari kemudian bertanya ke anak, seperti apa ya? Ada jawaban di nanti, dasar anak saya tidak apa. Itu.
Dan bisa kita buat dengan permainan-permainan atau apa saja yang sifatnya rekreatif, edukatif. Karena matematika itu satu tuntutan kita di sekolah. Jadi literasi dan numerasi ini penting. Yang berikut saya langsung masuk karena saya divisi waktu. Yang ketiga ini adalah saya tertarik, maka saya langsung ngomong budaya Bapak Ibu. Saya mau suatu saat Doreng ini punya satu ciri khas sekolah secara kecamatan. Nah ini mau dari mana? Ya mulai dari setiap sekolah masing-masing kita berjuang. Bahasa daerah wajib satu hari pakai. Kita pakai, tidak masalah. Bahasa Inggris satu hari kita coba. Bahasa Indonesia kita pakai sisanya. Lalu budaya-budaya yang ada di sekitar Doreng ini diangkat oleh Bapak Ibu guru. Kita pakai itu. Kita wariskan kepada anak. Kemarin kami baru tur ke museum di Kulon Progo kemarin ya. Seorang pater dari SBD itu berhasil mengumpulkan kembali bagaimana perjalanan peradaban masyarakat Flores. Itu diangkat dari tahun berapa? Dia menggali dan menemukan dari 3000 sampai 1000 tahun lalu. Sekarang 2021. 3000 sampai 1000 tahun lalu dia temukan. Tapi pertanyaan, selanjutnya ke depan ini siapa yang nanti menggali dan mengumpulkan? Anak-anak kita sudah tidak menguasai lagi dengan budaya yang kita miliki. Ini harus dibiasa. Tarian-tarian kita angkat, bahasa-bahasa bantu adat kita angkat kepada anak kita tunjukkan. Dan ini pendidikan, tanggung jawab pendidikan. Kita mendorong literasi budaya. Jangan sampai anak mau milih sendiri tidak tahu bahasa daerah Sika. Itu wajar kita. Padahal tidak fungsi utama kita. Bahasa daerah itu wajib dilestarikan. Bahasa Indonesia wajib dikuasai. Bahasa Inggris itu wajib untuk dijadikan sebagai bahasa pergaulan dunia. Jika suatu saat kita bekerja kemana saja boleh. Ini tiga dasar aspek yang harus kita bentuk. Karena kita mau bicara tentang mutu pendidikan ke depan. Nah dari sini. Tapi kita kadang-kadang mungkin, ya itu sudah Bapak Ibu, ada banyak sekali faktor yang tidak bisa bicara di tempat ini. Lalu berikut Bapak Ibu, ada juga yang namanya literasi sains dan ekologi. Mungkin Bapak Ibu yang di bidang IPS, IPA, kemudian mungkin bagaimana berpikir apa ya namanya pembelajaran-pembelajaran yang lebih sifatnya kontekstual dengan lingkungan sekitar kecamatan Doreng. Coba temukan itu. Atau misalnya tentang kegiatan-kegiatan kita sekarang saat ini yang saat ini dikhawatirkan dunia itu adalah sampah. Nah, ada satu taman baca di ND yang kebetulan juga teman saya itu dia mendorong sampah itu ada dua jenis. Sampah plastik dia pisahkan, sampah yang daun-daun ini dia jadikan apa? Dia jadikan pupuk. Yang ditemukan oleh teman-teman kita di ED dalam forum mereka yaitu anak cinta lingkungan. Atau anak diajarkan apa? Menanam. Kita bagi ibu biologi kita harus anak mendekatkan dengan lingkungan. Karena bicara sains, kita bicara lingkungan, ekologi, tanam, merawat lingkungan sekitar, pilih sampah di tepi pantai. Sampah kita gunakan untuk hiasan dinding, kalau sampah plastik. Waktu kita kemarin, Ibu sudah mulai di sini dengan bagaimana mengolah botol plastik menjadi satu nilai seni yang luar biasa, yang punya fungsi kembali. Nah, bagaimana dengan ini? Kita harus ajarkan cara. Bahkan Bapak Ibu, nanti sebentar literasi juga yang berikut akan berkaitan dengan literasi finansial dan literasi digital. Nah, kalau digital ini tantangan terbesar kita mungkin ke depan kita boleh pikirkan, tapi kalau saya bicara di tempat lain, ada dia punya rujukan-rujukan yang harus kita lalui. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai besar dengan IT, bagaimana kita memanfaatkan supaya mereka bijak menggunakan media, handphone, gadget. Kita latih mereka untuk mengambil gambar yang bagus, menjadi pembawa acara, pembawa berita. Karena banyak nih orang belajar mandiri buat satu video peristiwa tertentu tiba-tiba viral, semua orang buka mata. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua 6 literasi dasar ini Bapak Ibu untuk kita di sekolah
Kita bisa dorong melalui gerakan literasi sekolah. Kita bisa dorong gerakan literasi sekolah melalui apa Bapak Ibu? Melalui yang namanya taman baca masyarakat. Sehingga kalau ke depan saya mungkin berpikir kalau misalnya di sekolah kita selipkan ini sebagai satu motivasi untuk anak belajar lebih, saya pikir itu hal yang luar biasa yang harus kita dorong Bapak Ibu. Baik, itu saja harapan saya tadi Bapak Ibu. Kita sebagai tenaga pendidik, kita terus berjuang di jalan literasi dan numerasi. Kita tunjukkan bahwa Doreng bisa, Sika bisa, NTT bisa. Terima kasih.